Bapak Ibu, mari kita mulai sesi malam ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat berjumpa kembali Waalaikumsalam di warahmatullahi MCS wabarakatuh. 47. Saya langsung memberikan kuasa ke Ibu Dian Mayasari sebagai moderator hari ini. Silakan Ibu Dian. Halo Ibu Dian. Halo, Iya, silakan Bu. selamat malam. Senang sekali kita berjumpa kemarin. Suaranya agak kecil ya, Bu? Pak, aduh, Kecil banget. Sudah besar. Halo. Ya, ini udah agak besar, Bu. Agak didekatkan mikrofonnya kalau tidak. Pak, ya. Selamat malam buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Learning Community Scientific Calculator Casio LCSC yang ke-47. Hari ini Selasa 21 Juli 2020. Terima kasih buat seluruh tim dari SGSG Casio yang selalu memberikan tayangan matematika yang sungguh luar biasa. Kenalkan, saya Dian Mayasari, saya berasal dari Merauke. Kali ini akan mendampingi narasumber kita yaitu Bapak Masruhan Mafid dari SMK Negeri 7 Semarang yang akan memberikan materi pelajaran tentang implementasi vektor menggunakan Classwiz. Bapak Ibu guru matematika yang luar biasa, kali ini kita akan membahas tentang materi vektor. Materi vektor ini telah dipelajari pada tingkat SMA. Banyak kegunaannya, terutama dalam bidang fisika, dalam bidang kimia, dan bidang ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, kini vektor menjadi materi yang sangat penting belajar di tingkat SMA. Dengan demikian tidak salah kalau kita menggunakan kalkulator Casio Classwiz dalam menyelesaikan masalah vektor. Kalkulator saintifik ini akan membantu siswa dalam memahami materi vektor, terutama dalam menyelesaikan masalahnya. Bagaimana cara pemanfaatan Classwiz dalam pembelajaran matematika, terutama buat vektor, akan kita lihat pemaparannya pada malam hari ini. Bapak Ibu guru penggerak yang sungguh luar biasa, kini LCST edisi ke-47 akan mengupas tuntas tentang implementasi vektor dengan menggunakan kalkulator Casio Classwiz. Narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita ialah Bapak Masruhan Mufid. Beliau merupakan guru model sekolah binaan Casio dari SMK Negeri 7 Semarang. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan menggunakan kalkulator Classwiz dalam pembelajaran matematika. Kalkulator ini merupakan kalkulator yang unggul dalam pembelajaran dan juga akan memberikan banyak bantuan kita dalam menyelesaikan masalah matematika. Dengan demikian, jika Bapak Ibu sudah memiliki kalkulator tersebut, boleh mempersiapkannya atau bisa menggunakan Baik, mungkin materi ini sungguh luar biasa. Dengan demikian Bapak Ibu yang sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti bagaimana cara menerapkan vektor dalam Classwiz dan menyelesaikan soalnya, mari kita bersama-sama menjelaskan penjelasan dari narasumber kita Bapak Masruhan Mufid akan memaparkan materinya. Lalu setelah beliau memaparkan materinya, kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Baik, saya persilahkan buat Bapak Masruhan Mufid untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian Mayasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati kawan-kawan dari tim Casio, ada Bu Pinta, ada Bu Lisa,
ada Pak Harudin, ada Bu Chandra, dan yang akan menemani kita bersama-sama malam hari ini ada Bu Mayasari dari SMA Negeri 1 Serui dari Papua. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya di flyer sudah dituliskan nama saya Mas Ran Mufid. Bapak dan Ibu bisa mengakses paparan saya, paparan yang akan kita lakukan pada sore hingga pada malam hari ini, sesi ini, sesi ke-47. Jika Bapak Ibu menggunakan handphone, Bapak Ibu bisa scan QR yang ada, atau jika Bapak Ibu menggunakan browser, pakai laptop atau pakai handphone juga, silahkan Bapak Ibu bisa masukkan di ini, di s/id_LCSC 47. Ya, saya tunggu sebentar. Kalau mungkin Bapak Ibu perlu. Oke, baik. Saya anggap sudah. Masuk ke data pribadi tadi sudah dikenalkan. Nama saya Mas Ran Mufid. Saya guru di SMK Negeri 7 Semarang. Saya juga mengajar di kampus. Untuk semester ini saya ngajar di satu kampus saja, di kampus yang ada di Semarang. Kalau Senin sampai Jumat saya ngajar di matematika, karena guru matematika di SMK pasti berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di SMA, sangat jauh berbeda. Walaupun materinya sama, materi dasarnya di matematika, kalau di SMA mungkin matematika wajib namanya, tapi di SMK tidak ada, adanya hanya matematika itu saja. Beberapa pekerjaan yang saya lakukan, salah satunya sekarang lagi banyak bergelut di pelatihan daring di beberapa tempat. Bapak dan Ibu mungkin mengenal saya juga salah satunya dengan saya sekarang sedang senang mainan YouTube. Sesi hari ini beberapa hal saya juga mulai membawa Casio atau membawa matematika di kanal YouTube saja, insya Allah ke depan nanti, apalagi dengan sisi pandemik ini, saya cobakan Casio ataupun pendidikan matematika atau pembelajaran matematika di video tutorial. Baik, yang akan kita pakai pada malam hari ini atau pada LCSC terutama adalah menggunakan kalkulator ClassWiz yang emulatornya ada di sebelah kiri, di tampilan di sebelah kiri, yang di menu ClassWiz Bapak Ibu nanti akan mendapati 9 menu, menu 1 sampai dengan menu 9 ditambah 3 menu ABC. Berarti di ClassWiz ada 12 menu. Di samping kiri saya di sini ada kelihatan menu 1 sampai dengan menu 9 ditambah menu ABC. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu akan belajar di menu kelima, menu vektor. Menu vektor, eksplorasi vektor terutama di kami di level SMK. Apa yang kami lakukan di level SMK walaupun memang tidak serta-merta anak-anak bisa mengkomunikasikan antara yang di dasar matematika dengan apa yang diimplementasikan di kejuruan mereka atau di kompetensi keahlian mereka. Di tempat kami ada 9 kompetensi keahlian, ada 9 jurusan, kalau mungkin Bapak Ibu yang dari SMA kurang begitu paham, di kami ada 9 jurusan yang semuanya jurusan tentang teknologi teknologi dan rekayasa. Baik, Bapak dan Ibu, malam hari ini kita full menggunakan kalkulator. Bapak Ibu yang belum mempunyai kalkulator, Bapak Ibu bisa mengunduhnya di laman ini, atau Bapak Ibu bisa masuk ke sebentar. Bapak Ibu bisa masuk ke ini. Bapak Ibu bisa masuk ke laman unduhan sebetulnya di west.casio.com. Di sini Bapak Ibu bisa mengunduhnya untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan kalkulator emulatornya. Sudah kami sediakan untuk paparan untuk untuk mengunduhnya sudah kami sediakan di bit.ly/unduh ClassWiz juga sudah saya sediakan.
malam hari ini kita coba praktekkan benar-benar full menggunakan emulator dan menggunakan handphone. Jadi untuk tadi disampaikan oleh Bu Pinta, malam ini ada kuis atau ada giveaway. Giveaway-nya kami paksa Bapak Ibu menggunakan emulator dan Bapak Ibu harus menggunakan satu lagi, yaitu Bapak Ibu harus menggunakan Casio Edu Plus. Akan saya coba simulasikan untuk mengunduh Casio Edu Plus sebagai persiapan Bapak Ibu nantinya dalam dalam menggunakan ini, karena ini akan Bapak Ibu pakai ke depan juga menggunakan Casio Edu Plus. Saya menggunakan Android, saya tidak menggunakan handphone yang satunya karena mati, baterainya habis maksudnya. Bapak dan Ibu bisa masuk ke Casio Edu Plus. Maaf, saya ulang dari depan. Bapak Ibu masuk ke Play Store. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke pencarian. Bapak Ibu cari yang namanya Casio Edu Plus. Ini Casio Edu Plus. Setelah itu install. Bapak Ibu sambil praktek ya. Kalau yang menggunakan PC, handphonenya ikut dipraktekkan untuk mengunduh Casio Edu Plus. Sebetulnya sudah saya sediakan di sini. Nanti kelasnya juga sudah saya sertakan untuk Bapak Ibu bisa masuk ke kelas yang sudah saya buat. Setelah Bapak Ibu masuk ke Casio Edu Plus, tinggal unduh sebentar. Aplikasinya tidak aplikasi yang berat, hanya 9 GB saja, jadi tidak begitu memberatkan handphonenya Bapak Ibu tentunya. Ini sambil saya ngomong saja, 9,97 MB, ini sudah selesai. Proses penginstalan sebentar. Sambil Bapak Ibu, saya paksa ya, apa-apa lah, ini saya sesinya agak-agak kejam sedikit, nggak apa-apa. Setelah sudah, Bapak Ibu tinggal buka aplikasinya. Setelah itu tinggal agree and continue saja. Bapak Ibu akan diarahkan ke sebentar ke laman aplikasi ini. Maaf saya kebanyakan nggak kliknya. Saya buka. Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Sudah saya sediakan Bapak dan Ibu kelas untuk Bapak Ibu bisa join. Kelas yang bisa Bapak Ibu langsung join sudah saya siapkan. Bapak Ibu boleh masuk ke sini. Bapak Ibu yang punya handphone di situ di bagian ininya, di bagian handphonenya ini, Bapak Ibu boleh ketikkan QR kode atau dipencet QR kodenya. Arahkan ke layarnya Bapak Ibu. Arahkan ke layarnya seperti yang saya tulis gambarkan di sini ini. Nah, ini diarahkan kurang besar sedikit. Oke, saya fokuskan. Saya perbesar dulu sebentar biar oke. Saya perbesar. Sebentar. Oke, saya sudah berhasil masuk di kelas. Di sini maka saya akan masuk ke kelas LCSC 47 Was Sevit. Maaf kalau bahasa Inggris saya jelek ya. Saya sudah masuk di kelas LCSC 47. Di sini nanti kita akan bekerjanya atau kita akan melakukan itu. Budian sambil praktek boleh ya Budian ya? Iya Pak, ini saya lagi praktek. Oke, Budian atau kawan-kawan silahkan kode ini boleh di scan. Kurang besar apa enggak ya? Saya perbesar ya. Oke. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu lakukan tadi adalah Bapak Ibu masuk ke Play Store atau yang mungkin menggunakan iOS ke App Store. Setelah itu ketikkan Casio Edu Plus, maka akan mengarah ke laman ke aplikasi Edu Plus yang pertama. Setelah itu scan QR-nya. Kalau Bapak Ibu belum berhasil men-scan QR-nya, sebentar, yang belum berhasil masuk ke QR-nya, saya sudah sediakan alamat atau nomornya. Nomornya adalah atau kodenya adalah ini. Kodenya adalah maaf. UJ, ini saya perbesar aja ya. Saya copy.
Enter, paste, saya perbesar. Oh, ini di bawah saya udah, sorry. Ternyata udah, sorry, maaf. Saya sudah buat kodenya ternyata. Oke, ini kodenya. Semoga kelihatan ya, Budian ya. Ternyata sudah saya siapkan. Bapak Ibu boleh masuk, maaf. Bapak Ibu boleh masuk ke. Nah, semoga kelihatan lah. Bapak Ibu boleh masuk, ada beberapa cara. Cara pertama, Bapak Ibu setelah unduh aplikasinya, Bapak Ibu masuk ke menggunakan QR, scan QR-nya, boleh. Setelah itu QR ini di-scan, gambar QR ini, atau Bapak Ibu bisa masukkan kodenya, join-nya di sini. UJ J5 WAQR Y5DJ minus MADT. Itu saya cobakan, Bapak Ibu boleh ketikkan di kolom chat yang sudah berhasil dan yang belum berhasil, karena kodenya, terima kasih oleh Mbak Binta kayaknya ya. Terima kasih sudah dibantu untuk diisikan kode, atau Pak Hair kayaknya. Oh, Pak Hair tadi pakai nama Pak Hair, berarti Bucan. Terima kasih Bucan. Oke. Iya, kita lagi kejam-kejaman Bu Teti. Bagaimana caranya kawan-kawan pokoknya harus bermain pakai Casio Plus lah. Biar dikenalkan Casio Plus di kelasnya, karena ini sangat nantinya di CPJJ ini tentu akan sangat berguna. Sudah kejam-kejaman kita mainnya Bu Teti. Oke, sudah. Bapak Ibu boleh sambil di kolom chat yang sudah berhasil. Materi saya ada di S.ID _LCC 47, atau boleh saya tambahi http://.2/.ly. Oke, silakan. Untuk materi ada di sana. Kalau untuk yang Pak Randy emulator saya sudah habis masa trialnya. Kayaknya Pak Randy bisa uninstall, setelah itu install lagi, karena masa trialnya sampai kapan ya Pak Hair? Sampai Agustus kah? Sampai Agustus. Nah, Agustus tuh udah dapat informasi Pak Randy bisa di uninstall, setelah itu diinstal lagi. Kita bisa sampai Agustus Pak, sampai akhir Agustus maksud saya. Setelah itu nanti bisa beli yang hard atau yang beli yang lisensinya. Sudah ya, kita masuk ke materi. Jadi Bapak dan Ibu, kami paksa untuk unduh emulatornya, dan Bapak Ibu masuk ke EduPlus-nya. Baik, kita mulai materi kita, materi vektor. Budian sudah ya, Budian nanti ikut memandu. Materi kita materi vektor, peta konsep di SMK itu hanya segini. Kalau di SMA saya yakin berbeda. Kalau di SMK itu hanya vektor di R2 dan vektor di R3. Kesamaan vektor, besar vektor, operasi hitung vektor, pembagian ruas garis, vektor ortogonal, hanya sampai itu saja sebetulnya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar. Dan di situ tambahannya paling-paling hanya sampai dengan dot. Itu materi dasar banget yang di kami. Jadi di kami bahkan sampai dengan across itu tidak diajarkan di kami. Jadi menu yang ingin saya bawakan ada 1, 2, 3. Yang saya biasa ngajar di kelas itu hanya sampai dengan ini. Jadi panjang vektor, penjumlahan pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, vektor satuan, dot produk, sama sudut antara dua vektor. Itu yang di kami. Di SMK apa yang biasa kami lakukan. Walaupun saya produk SMA, saya sekolahnya di SMA, tapi ditugaskannya di SMK ya saya mengikuti kebiasaan yang ada di SMK tadi kami. Vektor, kalau maaf saya masih pakai bahasa Jawa ya. Nggo apa toh itu kalau pakai bahasa Indonesia itu untuk apa sebetulnya? Ini sebetulnya PPT saya yang saya ajarkan di kelas. Ini saya sadur saja, saya implementasikan untuk bisa saya sharingkan ke kawan-kawan yang ada di
LCC ini. Kalau di kami, vektor saya kenalkan ini, cuman anak saya nggak begitu paham. Kenapa? Karena kalau saya cerita apa yang tidak mereka alami, mereka nggak begitu ngeh. Untuk penerbangan, sementara kami nggak punya jurusan penerbangan. Untuk navigasi pesawat, anak-anak nggak dapat. Tapi begitu saya cerita tentang aplikasi vektor di bidang teknik sipil, karena kami punya anak-anak sipil, anak-anak arsitek, dan kami punya sipil dan arsitek jurusan sana, anak-anak langsung antusias. Oh iya toh Pak, ternyata itu bisa ke arah situ toh. Akhirnya anak-anak mulai menjadi tertarik. Kami juga punya jurusan SIJA, Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Begitu cerita vektor sama bitmap, mereka jadi tertarik karena mereka anak-anak jurusan itu sangat kental dengan editing video dan editing fotografi. Mereka jadi akan menjadi tertarik dengan model itu. Jadi mereka bisa paham, mereka sudah bekerja sebetulnya dengan itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah vektor. Itu mungkin. Jadi kalau di fisika biasanya pakainya gambar mobil dan sebagainya kayak kapal, di kami juga tidak punya jurusan perkapalan, jadi anak-anak juga membayangkannya sulit dan mereka tidak begitu senang. Kalau untuk anak-anak desain, multimedia dan percetakan akan sangat senang dengan bahwa vektor ada hubungannya dengan desain grafik. Itu kami, apalagi anak-anak mesin, kami sambungkan dengan CADD. Jadi mereka sangat terbiasa, mereka ahli dalam menggambar teknik maksudnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan sebetulnya dalam mengerjakan vektor. Karena vektor di kami itu kan kelas 11, sementara mereka sudah dikenalkan vektor di fisika kelas 10. Kelas 11 kami sedikit mengulang materi vektor, tapi tidak begitu esensi bagi mereka. Makanya kami coba sambungkan dengan apa yang terjadi di kejuruan mereka. Contoh ini, vektor di SMK kami di jurusan sipil itu untuk mekanika, menentukan gaya balok, kolom beban, dan pembesian, menentukan resultan gaya beban, perhitungan struktur rangka baja, balok 2 lantai, beban angin, dengan tools SAP, struktur analisis program, simulator dengan CADD atau AutoCAD 3D. Mungkin kawan-kawan yang SMK, SMA tidak begitu paham apa yang dimaksudkan, tapi anak-anak kami sangat terbiasa dengan itu, sehingga kami coba kami membawa ini ke dunia mereka yang benar-benar real di mereka. Ini misalkan untuk anak-anak jurusan mesin, anak-anak jurusan sipil. Anak-anak jurusan sipil kita bawa ke model ini. Nah, mereka biasa melakukan hal seperti ini sebetulnya. Ini sangat vektor banget. Sangat vektor banget, bahkan mereka vektornya di vektor 3 aksis kalau mereka bilang. Aksis X, aksis Y, dan aksis Z. Ini anak-anak sipil, mereka membuat rangka bangunan atau rangka rumah pakainya ini, dan mereka sangat kental dengan vektor. Ini aksis X, aksis Y, dan aksis Z. Mereka sudah bahkan sampai dengan penghitungan rangka balok 2 lantai dan sebagainya. Tetapi kurangnya di kami adalah kami para guru matematika belum bisa mensinergikan antara vektor yang ada di matematika itu sendiri dengan vektor yang mereka sudah kerjakan. Begitu kita komunikasi dengan kawan-kawan guru di kejuruan mereka, gurunya pun sedikit introvert. Barusan saja tadi siang saya cobakan, Pak, saya boleh nggak minta soal tentang itu, tentang ini misalkan. Saya belum dapatkan karena dengan dalih mereka sedang sibuk atau apa. Ya sudahlah, saya cobakan simulasikan dulu ke kawan-kawan yang ada di sini. Ini yang terjadi di anak-anak jurusan sipil. Ini kan vektor banget sebetulnya. Terus untuk anak-anak yang ada di SM, kami punya jurusan fabrikasi, teknik fabrikasi TFLM, teknik fabrikasi mesin dan manufaktur. Itu yang kami pakai. Mereka bisa membuat molding atau bahan cetakan dengan mesin CNC. Bahkan dengan aplikasi Mastercam mereka bisa membuat pola molding. CADD 3 dimensi mereka pun bisa sampai ke benda kerja. Simulasinya seperti ini teman-teman. Yang kami simulasikan bentuknya untuk mereka itu kurang lebih begini. Tampilannya ini ke anak-anak kami. Jadi mereka isikan X, Y, Z-nya. Semoga tampil ya. Saya perbesar sedikit mungkin. Oke.
mereka mengisikan sampai dengan absolute X, absolute Y, absolute Z. Mereka mengisikan 3 aksis untuk mendapatkan hasil. Ini saya matikan aja. Ini alat-alatnya. Tapi alat-alat itu mereka yang jeleknya di SMK deh. Saya cerita jeleknya dulu. Semoga di sini ada yang dari SMK juga. Jadi mungkin nanti bisa sedikit bersharing pendapat. Di SMK itu tidak begitu mementingkan teorinya. Yang penting itu mereka bisa menghasilkan produk. Ini full factor sebetulnya. Membuat alat seperti ini, mereka anak-anak itu harus membuat seperti ininya dulu. Mereka anak-anak harus membuat ini. Nah, mereka anak-anak harus membuat ini AutoCAD mesin. Mereka harus membuat bentuk kayak gini dulu. Jadi mereka harus membuat sumbu X, sumbu Y, 3 aksis X, Y, dan Z. Sampai dengan moldingnya jadi, baru ditransfer. Ini kan vektor banget sebetulnya. Mereka harus mentransformasi ini anak-anak proyek kelas 10 aja udah kayak gini di kami. Jadi kelas 10 harus buat kayak gini dan ditransformasi ke sebuah alat yang namanya CNC. Alat itu harus menjadikan seperti ini dengan presisi yang sangat tepat. Itu, jadi sampai dengan membuat pola molding. Itu yang berada di fabrikasi. Di mekatronika lebih gila lagi, mereka harus bisa menciptakan dari CADD, bahkan dari mesin 3D Max, mereka dari komputer router sampai dengan mereka harus menciptakan di kami, menciptakan benda-benda seperti ini. Yang benda seperti ini bahkan di kami pun tidak hanya sebuah benda teknik, bagaimana caranya dari 3D Max itu mereka membuat dari bahan kasar, bahan garis-garis, tapi di 3D Max nantinya bentuknya menjadi lengkung, ada gambar hewan seperti ini, dan bisa diimplementasikan nantinya membuat print, bukan membuat benda kerjanya, tapi di kami sudah anak-anak kami paksa untuk membuat printer 3 dimensinya, membuat printernya, bukan membuat alatnya, membuat produknya. Jadi printer kami bahkan sudah sampai dengan di Net TV atau di Net TV dan di Mata Najwa juga anak-anak kami sudah pernah diliput. Ini liputan dari Net. Liputan dari Net ini adalah produknya anak-anak. Jadi benda printer 3 dimensi ini yang dibuat oleh anak-anak. Anak-anak membuat printer 3 dimensinya. Kalau printer itu beli terus bagaimana cara membuat benda kerjanya, menurut kami itu pun sudah luar biasa. Tapi di sini anak-anak sudah bisa menciptakan printernya bahkan dari sekumpulan macam-macam. Tapi mereka belum paham bahwa dasar dari itu adalah vektor. Itu masih awal. Untuk jurusan SIJA tentu juga sangat kental dengan pengolahan citra dan pengolahan video. Kalau kami memang tidak punya SMK yang jurusan perekam ataupun perkapalan, kami tidak punya SMK Kriya, kami tidak punya SMK Batik. Tapi dari SMK-SMK ini tentunya sangat kental dengan itu, maka tidak bisa kami sharingkan. Kita mulai ke materi vektor. Materi vektor akan saya coba simulasikan yang pertama. Berarti begitu Bapak Ibu masuk di vektor, tentu masuk ke vektor yang pertama, masuk ke menu. Menu ke-1 adalah menu calculate, setelah itu masuk ke menu 5. Menu 5 boleh juga lewat menu setelah itu pencet angka 5 atau menu ke arah angka 5 atau digeser panah ke arah vektor, setelah itu sama dengan. Setelah itu sudah, kita akan mendefinisikan sebuah vektor. Di situ akan muncul define vektor, sama seperti ini. Setelah itu, kalau kita mencet option, option di sini berarti seperti layaknya klik kanan lah. Kalau mungkin saya bilang option, di situ ada klik kanannya. Kalau klik biasa berarti yang ini option, maka akan muncul di bagian ini untuk mendefinisikan vektor, untuk vektor A, vektor B, dan vektor seterusnya. Selanjutnya saya akan coba simulasikan. Saya mendefinisikan vektor A. Vektor A di sini ada opsi, ada pilihan. Kita harus menggunakan R2 ataupun R3. Kita select dengan angka, misalkan R2. Berarti saya harus mendefinisikan vektor di R2. Vektor, setelah itu option, saya define vektor. Vektor A, dimensinya berapa?
Misalkan di sini sudah saya contohkan definisinya adalah min 5 min 6. Berarti saya definisikan dengan 2, di sini adalah min 5 minus, oh iya, emulator ini juga sudah terkoneksi dengan keyboardnya komputer. Jadi tidak harus mencet angka yang ada di sini menggunakan mouse, boleh juga menggunakan keyboard Bapak dan Ibu. Jadi di sini misalkan min 5 min 6 tidak harus menggunakan mencet tombol panah ini, tapi langsung yang ada di keyboard minus 6. Saya mencet keyboard. Sama dengan berarti kalau di keyboardnya enter. Berarti kita sudah mendefinisikan vektor A. Setelah itu kalau kita mau mendefinisikan yang lain, memanggil vektor A, berarti tinggal option, kita nantinya ke vektor K, nanti akan menghitung. Berarti tinggal kita option, kita panggil vektor A, nantinya misalkan seperti itu. Yang pertama sudah, terus bagaimana cara membuat vektor B? Cara membuat vektor B, kita praktek saja. Ini tadi sudah vektor A kita definisikan. Setelah itu jika saya ingin mendefinisikan vektor B, berarti tinggal masuk ke option. Saya define vektor lagi, nomor 1. Setelah itu vektor B adalah angka 2. Berarti saya definisikan lagi vektor B dengan misalkan 5, enter, 2, enter. Berarti di sini kita sudah mendefinisikan vektor A dan vektor B. Sudah, berarti kita mulai praktek saja. Jika ada soal, jika panjang vektor masuk ke materi, tadi ada 6 hal yang pengen saya coba sampaikan apa yang saya lakukan di kelas kami terutama. Di kelas pandemik ini untuk materi 1 kelas 11, materi di kami kemarin kesepakatannya ada beberapa KIKD esensial yang memang harus dihapus dan KD esensial pandemik, berarti KD-nya harus ada yang dihapus dan ada yang dipertahankan. Di kami salah satu yang dipertahankan adalah materi vektor masih tetap dipertahankan. Termasuk KD esensial menurut kami karena erat hubungannya dengan kompetensi keahlian. Kalau di fisika malah justru vektornya dibuang katanya. Makanya di matematika tetap ada. Setelah itu saya akan mencoba mendefinisikan vektor A, vektor B. Di sini ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, vektor E. Kita coba vektor A. Berarti coba hapus dulu. Coba hapus dulu save, reset. Oke, saya coba hapus memorinya dulu. Oke. Saya masuk ke menu 5. Menu 5 saya coba definisikan vektor. Vektor A di sini terlihat bahwa mengarah ke kanan atas, berarti kanan berarti rujukan positif, X-nya positif, atas berarti juga Y-nya positif. Di sini ada 3, ke atasnya 4, berarti R2 dia adalah 3 sama dengan 4 sama dengan. Sudah kita definisikan vektor A. Selanjutnya kalau kita definisikan vektor B di sini berarti ke kanan bawah, berarti kanannya positif. Positif dari 4 sampai 8 berarti sama dengan 4. Ini saya masuk ke option lagi. Option, setelah itu define vektor. Untuk yang nomor 2 berarti saya coba dimensinya 2. Vektor B berarti adalah ke kanannya 4, ke bawahnya dari 8 ke 0, 4, 4, enter, berarti ke bawah negatif 8. Berarti vektor A sudah, vektor B demikian juga kalau misalkan kita definisikan vektor C. Vektor C berarti ketiga, dimensinya 2, vektor C berarti ke kanan bawah, ke kanannya positif dari 2 sampai 13, 2 sampai 13 berarti 11. Terus ke bawahnya dari 5 sampai 10 berarti minus 5. Oke, vektor C sudah. Option lagi saya coba define lagi. Vektor D berarti vektor keempat. Dimensinya 2, vektor D berarti ke atas saja. Ke atas saja berarti tidak ada ke kanan, hanya ke atas berarti ke kanannya 0. Ke kanannya 0, ke kanannya 0, ke atasnya dari 5 sampai 10, 5. Nah,
Oke, kita sudah mendefinisikan vektor sebanyak 4. Bagaimana jika vektornya diketahui ada 5? Nah, kalau vektornya ada 5, maka kelas WIS ini hanya mampu untuk mendefinisikan atau memorinya hanya mampu mendefinisikan 4 buah vektor saja. Jadi dia tidak bisa mendefinisikan lebih dari 4 karena memorinya pasti terbatas. Di sini terlihat kalau saya klik option define vector, di sini hanya ada A, B, C, D, hanya ada 4 saja. Jadi belum bisa mendefinisikan lebih dari 4 vektor. Tuh. Selanjutnya saya masuk selanjutnya tadi kita sudah praktek definisikan beberapa vektor muat berapa, terus muatnya hanya muat 4. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau itu nanti bisa disampaikan ke anak-anak bahwa memang kalkulator ini ada keterbatasan, terutama keterbatasan memori pastinya. Terus kenapa tidak pakai HP saja? Banyak anak-anak yang bertanya seperti itu, anak-anak kami terutama. Nggak tahu kalau di daerah lain. Di kami, saya sering kali ditanya oleh anak, kenapa nggak pakai HP saja Pak, atau pakai laptop saja Pak? Ya boleh, tetapi ada kalanya memang kita harus menggunakan kalkulator. Walaupun memang di beberapa jurusan di kami, kalkulator sudah mulai ditinggalkan. Di jurusan sipil pun, yang tadinya mewajibkan pakai kalkulator, di tempat kami sekarang hitung manual sudah menggunakan spreadsheet atau menggunakan Excel. Terus selanjutnya caranya bagaimana tadi sudah kita mendefinisikan. Terus kita akan memulai dengan cara yang pertama yaitu tadi menentukan panjang vektor. Yang nomor 1, panjang vektor berarti dari yang sudah kita lakukan 4 buah vektor tadi sudah mendefinisikan sebentar. Oke, kita sudah mendefinisikan tadi beberapa vektor. Tadi kan kita sudah mendefinisikan kita tadi sudah mendefinisikan beberapa vektor. Tadi kita dari vektor, ada 4 vektor ya. Tadi saya geser dulu lah, ini saya pindah ke sini, ini saya pindah ke sini. Boleh. Agak ribet sedikit, nggak apa-apa ya, maaf. Oke, tadi kita sudah mendefinisikan 4 buah vektor. Jadi tadi ada vektor A sama dengan 3, 4. Terus vektor B sama dengan berapa tadi ya? Vektor B adalah kanan. Oh, saya buka kalkulator aja tadi ya. Vektor B geser dikit. Option define vektor. Oke, vektor B tadi salah saya mau vektor option edit vektor biar ketahuan. Vektor B tadi kita pakai 4-8. Vektor B adalah 4-8. Vektor C sama dengan berapa ya? Vektor C tadi ada kanan tadi 12 dari 1 sampai 12. Oke. Vektor C tadi 12,5. Vektor D sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0,5. Vektor D ada 0,5. Oke. Kita sudah mendefinisikan 4 buah vektor. Terus bagaimana cara kita menerangkan ke anak-anak untuk mendapatkan panjang vektor? Panjang vektor kalau menggunakan kalkulator tinggal saya geser aja dulu. Oke. Menggunakan kalkulator berarti kita bisa cek dengan cara option vektor calc nomor 3 ini, vektor calc. Setelah itu pakai shift absolute. Shift absolute menyatakan bahwa panjang dari vektor.
Shift absolut kita panggil vektornya vektor A misalkan. Vektor A berarti angka 3. Sama dengan. Berarti untuk absolut dari vektor A, untuk panjang dari vektor A sama dengan, ini panjangnya sama dengan 5. Terus anak-anak kan tidak tahu loh kok tiba-tiba 5 dari mana. Setelah itu kita cobakan lagi anak-anak untuk menghitung lagi. Option pakai panjang vektor lagi, berarti pakai shift absolut kita panggil vektor B. Shift absolut option vektor B. Vektor B berarti 4. Sama dengan, maka akan muncul bahwa panjang vektor B sama dengan 8,9. Setelah itu kita cobakan ke vektor C. Vektor C berarti saya delete dulu aja. Option, taruh, maaf, salah. Berarti kita cobakan absolut dari vektor C. Option, berarti vektor C 5. Sama dengan. Berarti akan terlihat bahwa untuk vektor C, absolut atau panjangnya 12, maaf, ini, aduh aja. Panjangnya vektor C adalah 12, panjang absolut vektor C sama dengan 12,08. Setelah itu terakhir vektor D. Vektor D berarti dari absolut vektor D, option vektor D berarti 6 sama dengan menjadi 5. Berarti absolut vektor D sama dengan 5. Oke. Dari hal-hal yang ada di sini, maka anak-anak kita cobakan dari pola yang ada bahwa 3, 4 ini kan sebetulnya menunjukkan arah dari, kalau disamakan dengan anak-anak jurusan sipil, anak-anak jurusan mesin, mereka sudah terbiasa dengan gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dengan melihat pola yang ini, anak-anak kami akan memperoleh kesimpulan bahwa kalau yang dimaksud dengan absolut atau panjang vektor, terima kasih. Panjang vektor ini terlihat ada 3, 4. 3, 4 kan ke kanannya 3, ke atasnya 4. Panjangnya berapa? Maka anak-anak akan ketemu pola bahwa kalau dia miring berarti panjangnya ya ikut sisi miringnya. Terus kalau dia miring ke sini berarti panjangnya tetap mengikuti sisi miring vertikal dan horizontalnya. Setelah itu sampai dengan vektor D yang tidak miring atau tegak saja, berarti anak-anak langsung tahu panjangnya berapa. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Setelah sudah anak-anak kita pancing seperti itu, kita eksplorasi ke sana, maka anak-anak akan berarti nantinya menjadi paham bahwa setelah mereka mengklik absolut dengan menekan shift ini tadi, menekan shift, setelah itu kurung buka atau yang warnanya kuning. Sebelumnya anak-anak sudah dibiasakan bahwa kalau agar warna kuning itu aktif berarti pakainya shift, kalau warnanya pink atau merah harus mencet alpha. Sehingga anak-anak mulai paham bahwa untuk menentukan panjang vektor atau absolut, kesimpulannya adalah panjang vektor adalah kuadrat sisi-sisi unsur vektor, bahwa panjang vektor A misalkan adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau anak-anak sudah terbiasa dengan Pitagoras. Itu yang pertama mengenai panjang vektor. Yang kedua, atau sebelum ini, Budian, adakah yang sudah tanya di kolom komentar? Maaf, di kolom chat? Budian? Ya, halo. Oke, di kolom chat apakah ada yang sudah mulai bertanya atau raise hand atau mengacungkan tangan? Oh, belum ada, Pak. Belum ada. Berarti kita lanjut dulu ya. Oh ya. Oke. Sampai di sini suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Budian. Untuk yang kedua, menu yang kedua adalah menu tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Setelah tadi anak-anak sudah mendapat gambaran apa itu vektor. Vektor adalah
sumbu X dan sumbu Y-nya mungkin dianggap, atau sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya, atau anak-anak sudah terbiasa dengan aksis, bahkan mereka sudah terbiasa dengan 3 aksis, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya, biasa mereka terbiasa, maka nanti mereka sudah, kalau di aplikasinya mereka sebetulnya resultan itu sudah langsung dapat sih. Jadi misalkan ada mereka bekerja di R2 menggunakan SAP, misalkan muncul masukan bahwa X-nya 3, Y-nya 4, maka keluar resultannya secara sendiri di mereka sih, ada di aplikasi itu sebetulnya. Tapi di sini kita kan mendampingi anak-anak untuk sisi teoritisnya, di sisi dasar matematikanya. Selanjutnya untuk pengurangan dan penjumlahan vektor. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Kita cobakan misalkan di sini. Kita cobakan menggunakan kalkulator dengan simulasi yang tadi saya sampaikan. Ini saya dulu aja. Oke. Dengan yang ada tadi, berarti kalau saya tuliskan ke anak-anak bahwa kita mau mencobakan penjumlahan A ditambah M, ini saya delete saja ya. Ini kita sudah punya tadi panjang vektornya, saya hapus saja. Panjang vektor. Oke, panjang vektor udah. Nah, di sini kita akan mencobakan ke anak-anak kalau ada A ditambah B bagaimana. Nah, A ditambah B berarti kita cobakan kalau menggunakan kalkulator anak-anak, maka kita cobakan pakai kalkulator. Di sini sudah tersimpan tadi, masih tersimpan ada 4 buah memori, 4 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, vektor C, sama vektor D. Berarti jika kita mau mengambil operasi pada vektor tentang penjumlahan ataupun pengurangan, maka anak-anak tinggal masuk di vektor calc di sini, tinggal option, setelah itu turun ke bawah, ada panah di sini, maaf sebentar, di sini. Setelah itu anak-anak bisa manggil, di sini ada product angel dan sebagainya atau unit vektor. Saya akan cobakan ke anak-anak bagaimana cara penjumlahan. Penjumlahan tinggal kita panggil saja, berarti vektor A berarti mencet angka 3 ditambah, karena saya mau penjumlahan, vektor A ditambah, setelah itu option lagi untuk memanggil A tambah B. A tambah B sama dengan, maka anak-anak akan menemukan antara 7 min 4. Di sini antara A dan B, ini kan ada A dan B di sini, saya pakai merah aja biar kelihatan. Ini adalah A sama B. A sama B adalah menghasilkan 7 min 4. Maka anak-anak akan mulai sudah terbiasa lagi bahwa kalau 7 min 4 didapat dari mana? Ternyata angka 3 dan angka 4 menghasilkan angka 7, 4, dan min 8 ditambah min 8 menghasilkan min 4. Berarti dari pola ini anak-anak bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika ada vektor A ditambah dengan vektor B, dengan vektor A adalah misalkan X, Y ditambah dengan vektor B sama dengan, vektor B sama dengan misal vektor B adalah P dan Q, maka A ditambah B adalah X ditambah P, terus Y ditambah Q. Itu untuk penjumlahan. Kita cobakan ke anak untuk menentukan pengurangan. Di pengurangan berarti kita coba ke anak-anak juga dengan menggunakan option. Kita coba misalkan vektor A ditambah vektor B. Kita panggil vektor A berarti 3 kurangi option vektor B berarti 4. Vektor A dikurangi vektor B. Dengan vektor A dikurangi vektor B menghasilkan min 1, 12. Di sini berarti, delete aja ya. Oke, di sini maaf kurang ke atas sedikit. Di sini terlihat adalah, saya pakai warna lain semoga tidak membingungkan, hijau aja. Di sini ada 3, 4,
dikurangi berapa tadi? 4 min 8. Sehingga menghasilkan 3 kurang 4 min 1. Sebentar, salah. Ini berarti jadinya adalah min 1. Di sini adalah 48, berarti jadinya 12. Dari hasil ini, maka anak-anak bisa menyimpulkan bahwa kalau sininya tambah, berarti ya ditambah. Kalau sininya kurang, berarti sininya juga dikurang. Ini juga dikurang. Dari kesimpulan itu, anak-anak akan mendapatkan bahwa kesimpulan untuk operasi pengurangan dilakukan sama dengan mengganti tombol operasinya dengan dipancing tadi. Kesimpulannya apa? Kesimpulan penjumlahan dan pengurangan tiap vektor. Maaf, ini ada iklan sebentar. Oke. Penjumlahan dan pengurangan vektor didapatkan dari ini tadi saya contohkan dengan XY dan PQ. Di sini A ditambah B ditambah atau dikurang CD sama dengan penjumlahan atau pengurangan unsur-unsur tiap vektornya. Berarti kalau Bapak Ibu masukkan ke contoh, jika contohnya ini bisa disampaikan ke anak-anak, maka si anak-anak juga bisa mulai terpancing dengan contoh yang lain. A, B, C, D dalam bentuk titik. Dalam vektor titik atau vektor posisi, maka anak-anak mulai diajarkan bahwa sebuah vektor posisi itu sebetulnya ujung dikurangi dengan pangkalnya. Berarti di sini kesimpulannya bahwa panjang vektor A tadi yang pertama adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan resultannya, atau maaf, bukan resultan, panjang vektornya. Atau di Pitagoras sudah tersedia bahwa sisi miring sama dengan kuadrat sisi-sisi penyikunya. Karena kalau vektornya miring, maka harus kita ambil dari mendatar dan horizontal dan vertikalnya. Baik, Budian. Budian. Halo, iya. Baik, Budian. Adakah yang mau bertanya? Ini ada yang tanya Pak, tapi bukan tentang materinya, dari Ibu Anita Nirwani. Beliau bertanya, maaf bisa minta lisensi kodenya untuk kelas RIS emulatornya. Begitu Pak. Oh baik, untuk kodenya, terima kasih. Oh berarti balik ke depan ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Baik, sebentar. Kodenya di depan, saya ulang tadi. Oke, sebentar. Kodenya, kode kelasnya. Kode kelasnya mana ya? Kode kelasnya bukannya tadi kayaknya di chat ada deh, tapi nggak apa-apa deh. Kode kelasnya ini. Biar saya share lagi. Kode kelasnya ini. Iya. Sudah? Sudah Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita kalau belum ada yang bertanya kah? Belum ada Pak. Kalau belum ada yang, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang bertanya, malah nggak apa-apa dong. Berarti semoga sudah paham. Yang ingin saya sampaikan ke Bapak dan Ibu adalah, kalau memang belum ada yang bertanya ya, ini yang saya berikan, ini benar-benar pure yang saya berikan ke anak-anak. Jadi ini real yang saya berikan ke anak-anak di kelasnya mereka. Kalau ada soal seperti ini saya delete aja dulu, biar nanti bisa jadi. Yang saya berikan ke anak-anak adalah ini bahkan contohnya ya real seperti ini ke anak-anak. Saya anggap Bapak Ibu sebagai anak-anak saja. Anak-anak saya tuh saya berarti ya. Kita cobakan ke kuis saja, giveaway yang diminta oleh panitia. Bapak dan Ibu bisa sediakan nomor 2 biar mudah, nomor 2 tapi syaratnya harus menggunakan emulatornya atau menggunakan KV plusnya. Itu ya Budian. Kalau nomor 1, kalau nomor 1 misalkan saya
cobakan misal nomor 1 ini ya. Itu kan berarti yang kuisnya nomor 2 ya. Yang mudah lah, kalau sama-sama mudah, nggak ada yang sulit. Vektor sih nggak ada yang sulit, materi gampang banget. Misalkan vektor di nomor yang Bapak Ibu kerjakan nomor 2, tapi mengerjakannya kami paksa pakai EduPlus ya. Kami paksa Bapak Ibu untuk pakai EduPlus. Contohnya adalah kalau saya kerjakan pakai kalkulator, setelah itu ke EduPlus, saya contohnya nomor 1 ya. Nomor 1 ini kan berarti ada 2. Yang diminta adalah besar vektor dari 2A dikurangi B ditambah 3C. A ditambah 3B berarti, aduh, vektornya tadi saya lupa belum. Semoga tidak ketutupan. Oke, kelihatan ya. Bapak Ibu kerjakan nomor 2, saya coba simulasikan nomor 1. Nanti bisa langsung terlihat di apa namanya, di kelas saya tadi, kelas LCC 47. Bagaimana cara Bapak dan Ibu bisa mengkoreksi apa yang dilakukan oleh siswa secara daring, karena Bapak Ibu nantinya juga dipaksa Bapak Ibu bisa tatap muka dengan siswa, kan nggak harus ketemu fisik, atau di kami tidak boleh ketemu fisik karena di kami zonanya zona merah. Atau kalau di Bapak Ibu apakah masih boleh atau tidak? Kalau di Budian boleh masuk kah? Bagaimana Pak? Kalau di Budian anak-anak masuk sekolah kah? Masuk ke sekolah? Kebetulan kita di sini, kebetulan saya ini Pak mengajar belum, masih dalam libur ini. Oh, masih libur? Belum masuk ini ada siswa Pak, minta maaf. Oh, masih ada yang tanya kodenya. Baik, kodenya saya taruh di bawah sebentar. Kodenya, kode kelasnya atau scan QR-nya sebentar. Baik, masih ada yang tanya kodenya. Kodenya adalah ini. Oke. Sebetulnya Bapak Ibu tinggal scan saja, atau saya coba deh. Ini di scan dulu ya Bapak Ibu. Untuk scan dulu nih, silakan. Scan pakai EduPlus ya. Ini di scan atau masuk ke sini. Nanti Bapak Ibu akan mengarah ke kelas EduPlus saya. Sudah ya, saya coba. Bapak Ibu semoga sudah ada yang mengerjakan di EduPlus-nya. Kita lihat. Saya refresh dulu. Semoga Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Oh, belum ada yang mengerjakan. Sudah, saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Pertanyaannya yang gampang saja ya. Pertanyaannya ada, oke. Nomor 1-nya saya delete aja lah, nomor 2 aja. Terbesar. Nah, kode kelas saya copy dulu sebentar, masuk di soal. Mana ya? Mana ya? Oke, ini bukan. Saya paste dulu di soal. Oke, saya paste di sini. Oke, kode kelas. Oke. Baik, kita tunggu di kode kelas ini Bapak Ibu. Saya berkecil dulu. Oke.
Oke, Bapak Ibu mengerjakannya pakai EduPlus ya. Ada yang masih bingung cara mengerjakannya? Setelah Bapak Ibu mengerjakan menggunakan kalkulator, setelah itu Bapak Ibu masuk ke EduPlus, EduPlusnya di handphone. Setelah itu scan. Bentar, saya tunjukkan HP saya dulu. Oke. Setelah Bapak Ibu mengerjakan menggunakan kalkulatornya, setelah itu Bapak Ibu scan ini. Setelah mengerjakan, masuk di kelas, Bapak Ibu add graphic and calculator result. Maaf. Ini nanti akan mengarah ke scan. Scan ini Bapak Ibu arahkan ke hasilnya. Hasil yang ada di kalkulator. Ini di shift option hasilnya. Misal saya coba simulasikan bagaimana caranya. Aduh, soal nomor 1 tadi udah ya. Udah dicatat ya soal nomor 1 ya. Soal quiz 1 ya. Saya tunggu deh. Nanti saya coba simulasikan bagaimana caranya untuk memasukkan di kelasnya. Saya coba pakai HP saya yang satunya kali ya. Oke. Setelah ini saya coba cek. Belum ada yang ingin bertanya, kemudian sambil mengerjakan kuisnya? Belum ada, Pak. Oke. Semoga sudah paham semua ya. Cuman nggak tahu apakah ini menjadi kesulitan tersendiri. Soalnya bukan soal yang sulit, caranya yang sulit. Mungkin bukan sulit sih, tapi karena belum terbiasa aja, Bapak Ibu menggunakan kalkulator. Soalnya semoga sudah ditulis ya. Koordinat A, koordinat B, koordinat C, koordinat D. Tentukan vektor kolom beserta besar dari BD ditambah AC. Bukan soal yang sulit, cuman saya paksa Bapak dan Ibu kayak tadi Teti mintanya sedikit, nah bukan sedikit, ini banyak pemaksaan, dipaksa banget karena Bapak Ibu nanti harus mengimplementasikan ke ini ke anak-anak. Itu yang nanti keasikan tersendirinya di sana. Saya masih coba tunggu Bapak dan Ibu. Caranya adalah, ini soalnya semoga sudah dicatat ya. Tunggu giveaway dari Casio-nya ya. Saya coba cek di kolom komentar lah, ada ngomong apa. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Minta sudah menuliskan. Maaf Pak, boleh gabung kelasnya? Oke. Kelas kode kami ketinggalan. Oke, sudah disertakan Bapak dan Ibu. Saya tunggu ya. Sulit banget apa enggak? Teknis Bapak Ibu. Di beberapa pertemuan saya lihat belum banyak mengeksplor tentang EduPlus. Saya coba paksa Bapak dan Ibu untuk menggunakan EduPlus dalam giveaway-nya atau dalam kuisnya. Saya coba simulasikan ya untuk soal yang lain. Caranya bagaimana cara mengerjakannya. Atau jangan-jangan ada yang sudah, coba kita reload lagi. Oh, sudah ada. Oke, sudah ada Budina. Sudah ada Budina. Sudah ada baru Budina. Oke, baru satu. Tunggu deh. Budina sudah cantik. Budina, adakah keliru Pak Budina?
Maaf Bu Dina. Bu Dina soalnya ini loh Bu Dina, keliru nggak Bu Dina? Bu Dina 3 min 5, 4 min 1, 3 min 5, 4 min 1. Kayaknya Bu Dina keliru input dulu. 4, oh bener. 4 min 1. Ini pas aja ya. Oke. Saya tuh yang lain baru 1. Saya reload lagi. Ini punya sudah pernah ngisi materi di sini kayaknya deh. Jadi harusnya sudah sangat terbiasa. Kemudian? Iya, Pak. Oke. Kemudian tidak ada lagi? Kemudian nggak coba? Ini apa? Saya lagi coba untuk mendownload itunya, Pak, belum bisa. Mendownload apa itu? Mendownload Classwiz-nya melalui laptop. Mendownload Classwiz-nya melalui laptop. Oke deh. Mendownload tadi sudah saya sertakan linknya ya Budian ya. Budian ya. Sudah ada di kolom chat. Saya sudah masuk di kode kelas itu sudah masuk, cuman saya kebingungan dalam ini yang baik. Saya simulasikan saja di situ. Tadi ada yang bingung untuk di kolom chat, bingung cara mengerjakannya ya. Baik. Nanti karena Bapak dan Ibu juga harus mengimplementasikan di kelas. Saya ngambil misalkan contoh yang lain dulu deh. Saya ngambil contoh nyatakan jumlah vektor nih. Misalkan di sini ada PQR, saya pakainya R3 aja ya. PQR, setelah itu saya mau cobakan untuk mengerjakan tadi besaran P ditambah Q ditambah R, misal soalnya seperti itu. Berarti saya masukkan dulu Bu Dina kayaknya tadi masih salah input deh Bu. Coba deh Bu, ya bisa diperbaiki lagi. Saya tunggu ya. Saya cobakan Bapak dan Ibu untuk caranya adalah, soalnya semoga tadi sudah dicatat ya. Saya akan cobakan untuk menginputkan soal nomor berapa ya? Nomor 1 boleh. Nomor 1 di sini ada P. Berarti saya masukkan ke sini, saya definisikan dulu vektor A. Maaf. Berarti saya reset dulu aja deh, shift 9 3 sama dengan AC. Oke. Saya coba vektor P, berarti di sini saya anggap vektor A, vektor B sama vektor C. Berarti saya coba masuk ke menu 5, berarti saya definisikan vektor A, dimensinya berarti 3, dimensinya adalah Bapak dan Ibu, jawabannya jangan di kolom chat ya. Oke, jangan jawaban di kolom chat, tidak saya terima. Karena saya coba memaksa Bapak Ibu pakai Casio Plus. Ini saya simulasikan. Sebentar ya. Yang pertama dimensinya vektor P adalah 3, R3 maksudnya di sini ada 4, 5, 6, 4, 5, 6. Terus setelah itu saya definisikan lagi vektor B, berarti saya masuk ke option, define vektor B2, dimensinya 3, di sini 1, min 2, terus 3, 1, min 2, 3, setelah itu saya define lagi, option, saya masuk ke option, define vektor, berarti nomor 1, saya masukkan ke vektor C. Vektor C berarti 3, dimensinya 3, 5, enter, min 3, enter, 2. Maaf. 2, oke. Saya sudah mendefinisikan tentang vektor P, vektor Q, dan vektor R. Misal yang diminta soal adalah tentukan penjumlahan P, Q, dan R. Berarti option, vektor calc nomor 3. Setelah itu kita definisikan option, berarti
Kliknya nggak mau nih. Option, saya mana ya? Option vektor A berarti 3 ditambah option vektor B berarti adalah 4 ditambah option vektor C adalah 5. Sama dengan ini adalah vektor answernya. Vektor answernya adalah P, Q, dan R adalah 10, 10, 0, 11. Terus cara agar ini bisa masuk di jawaban, maka saya gandengkan kalkulator saya. Ini saya gandengkan kalkulator saya masuk di kelas saya. Setelah itu, ini semoga terdengar kemudian ya. Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke Casio Edu Plus yang tadi Bapak Ibu sudah masuk di kelas LCC 47 ini. Setelah itu di sini tulisan Add Graphic and Calculator Result. Di sini kalau diklik maka akan mengarah ke kameranya, mengarah ke QR-nya. QR-nya berarti ini saya jadikan QR dulu. Kalau yang tadi diminta P, Q, dan R, berarti yang saya minta dia harus keluarkan QR dulu. Shift Option. Maka keluarlah QR-nya dia. Inilah yang kita scan menggunakan HP. Ini kan HP. Ini HP nih. Aduh, maaf. Mana tadi ya? Aduh, mana tadi PPT saya. Oke. Kalkulator saya mana tadi? Ini. Kalkulatornya mana? Nah, ini yang akan kita scan. Add graphic to calculator result. Ini diarahkan ke sini, diarahkan ke QR. Nah, setelah itu nih muncul nih press calculator to show the right QR code. Berarti ini saya klik OK. Saya arahkan dulu. Nah, sebentar ini dekatkan lagi. Lihat tadi, aduh, mana nih nggak masuk. Saya ulang lagi deh. Oh, ini udah. Maaf nih, siap. Oke. Oh, baru Budina ya dua-duanya ya. Setelah di scan nanti akan mengarah ke resultnya ini, mengarah ke resultnya. Di sini terlihat ada kemudian sudah bukan kemudian, maaf, Budina. Ada kesulitan. Budian udah coba? Saya sudah coba Pak, tapi ini begitu saya download, rupanya dia minta lisensi, dan nggak paham juga. Oh, dia minta lisensi. Iya, dia minta lisensi coding. Ibu download yang mana? Download itu. Download emulatornya maksudnya? Download kalkulatornya untuk di laptop. Betul. Setelah itu, di situ kan bisa kita pakai trial atau kemudian sudah pernah? Saya belum pernah sebelumnya Pak, baru kali ini saya coba, tapi begitu saya lihat ini kelasnya, saya unduh. Yes, diinstal. Untuk yang pertama ternyata dia minta lisensi kodenya. Pakai trial bukan? Nggak bisa. Kalau baru pasti bisa pakai trial dong. Saya pakai trial Pak, tapi tadi saya downloadnya pakai trial, tapi saya nggak ngerti ini kok bisa gini tapi. Oh begitu. Jadi belum berhasil pakai kalkulatornya kan? Belum Pak, belum. Oh begitu. Baik. Kawan-kawan yang lain mungkin di sini baru Budina ini. Baru Budina sudah mengerjakan mengeditnya ternyata. Di sini Budina Widyasuti sudah mengerjakan. Yang pertama hasilnya Budina ada kekeliruan tadi sedikit di bagian mana Budina? Min 41, 5, min 7, 3, min 5. Oh di minusnya. Oke. Di sini di soal yang tadi itu adalah tadi itu kan min 5, 4 min 1, 0 min 6, dan
Salah. Nih, 5 min 7. Min 5 min 7. Di sini berarti Budina sudah mengerjakan menggunakan kalkulatornya. Terlihat bahwa ini pekerjaan pakai kalkulator. Kemudian sudah mengerjakan kebalik-balik ya. Budina sudah mengerjakan bahwa BD ditambah AC. BD berarti D dikurangi dengan B. D dikurangi dengan B. Bu Dina kayaknya masih belum pas deh. Belum ada yang benar, Bu Dian. Oh, belum ada Pak ya? Belum ada, karena vektor BD di sini terlihat bahwa, saya ulangi lagi, tadi kan anak-anak sudah kita ajari bahwa vektor satuan, vektor posisi, vektor BD berarti vektor ujung dikurangi vektor pangkal. Seperti itu ya. Jadi jawaban Budina belum. Nah, masuk kelasnya. Oke, saya ulangi lagi Bapak dan Ibu untuk menunjukkan. Nggak apa-apa ya, kita agak berlama-lama di sini ya, Bapak dan Ibu agar paham bagaimana cara masuk kelasnya. Saya ulangi lagi. Dinyalakan tadi mikrofonnya Budian, balik jadi saya nih. Budian tadi di Pak siapa atau Bu siapa tadi? Bu Reni SPD. Coba boleh dinyalakan mikrofonnya agar saya bisa memandu. Bu Reni SPD silakan. Hostnya ada di siapa ya? Hostnya Hostnya ada di Budian. Budian cari nama Bu Reni, klik kanan, kemudian unmute aja Bu. Oke. Bapak dan Ibu, kenapa saya buka arah sini? Karena ini yang paling nantinya akan sangat efektif pada saat pembelajaran daring. Pembelajaran daring. Ibu Reni, halo. Bu Reni belum pahamnya di sisi mana? Ya, makasih Pak. Saya kan sudah punya aplikasi EduPlus tuh, saya buka. Terus belum ada joinnya ke kelas LC, SC47 itu enggak ada di situ. Oke, tampilan di Bu Reni seperti HP saya seperti ini enggak? Di HP Pak. Oke, HP-nya Bu Reni tampilnya kayak ini, Casio EduPlus enggak? Ya, di HP-nya sudah saya download aplikasi EduPlus itu. Oke, tampilannya seperti ini ya, seperti di layarnya Bu Reni ya. Iya. Oke, setelah itu Bu Reni boleh masuk ke caranya ada dua. Caranya ada dua. Yang pertama kelas, setelah itu enter number kelas. Nomor kelas tadi sudah saya masukkan di mana tadi ya? Di sini. Di sini. Nah, caranya adalah Bu Reni bisa masuk ke kelas, setelah itu isikan ini. Kelihatan ya Bu Reni ya? UJJ5WACL. Gimana Bu Reni? Yang dimasukkan kodenya UJJ5 strip itu ya? Yes, betul. Gitu ya. Saya tunggu sampai berhasil. Ya Pak. Untuk jawaban dari Budina tadi belum tepat Budina, bisa diulang lagi. Yang saya maksudkan BD bukan B kali D ya. BD adalah vektor BD, bukan vektor B kali vektor D, bukan apalagi dot tadi. Dina tadi kelihatannya jawabannya BD. Sudah Bu Reni? Sudah bisa masuk nanti Bu Reni akan masuk ke kelas LCC 47. Ya. Sudah? Atau cara kedua deh, cara kedua.
Coba dulu. Cara kedua, setelah selain Bapak dan Ibu masuk ke sini, masuk ke apa namanya ini, tadi sebetulnya kode kelas link panjang tadi, saya lupa, harusnya link panjang tadi di-share ke grup LCC ya, tapi mungkin Bapak dan Ibu tidak semuanya ada di grup LCC, maaf, di grup LCC, benar maaf, di grup LCC mungkin Bapak Ibu tidak ada di sana semua. Cara kedua adalah selain mengisikan, Bapak Ibu bisa ini di-scan kelasnya. Di-scan kelasnya dengan cara men-scan kode kelasnya yang Terus ada di enter lagi Pak setelah dimasukkan kodenya. Sudah setelah itu? Di Pidon ya. Setelah itu ya done betul, betul. Sudah masuk Ibu? Sedang loading Pak. Oke. Sudah masuk? Ternyata produk dari Casio yang ini padahal ini lumayan produk unggulan loh. Kalau Bapak Ibu tidak paham malah sayang. Sudah Bu. Ampun. Maaf. Sudah? Sudah Pak. Sudah masuk di LCC 47 ini ya? Sudah Pak. Oke, setelah itu yang Bapak Ibu siapa tadi? Bu Beni, lupa Pak. Buri. Ya, Ibu klik kelasnya, setelah itu add graphic and calculation result. Klik. Maka akan men-scan ini pekerjaan yang ada di kalkulatornya Ibu tadi. Ya, Pak. Itu ya? Ya, Pak. Oke. Silakan. Saya tunggu 2 jawaban dari Bu Dina masih belum tepat. Saya tunggu nggak usah lama-lama, 3 menit lagi aja. Oh, sudah apa belum ya? Bu Dina, kita coba cek. Oh, sudah ada yang lain ternyata. Oke, kita lihat di sini sudah ada Bu Dina 2 kali, Pak Ardian. Pak Sopo iki? Ardiliansyah dan di sini Pak Ardiliansyah. Oh, 2 kali. Oke. Udah dapet sih, tapi saya Bu Rina tadi kalau memang mau mencoba silakan sampai dengan berhasil. Di sini alhamdulillah Pak Ardiliansyah sudah juga berhasil mencoba bahkan sampai 2 kali. Kemudian tadi mencoba 1 kali belum benar, mencoba kedua juga belum tepat. Begitu ya. Selanjutnya di sini ada Pak Bu Reni, aman Bu Reni? Pak. Hah? Nggak bisa terfoto dia. Nggak bisa? Ya udah dimasukkan ke kode QR-nya. Nah, sedang difoto sekarang tapi nggak mau. Yang difoto hasil dari kalkulatornya. Ya, yang dari kalkulatornya, yang kode QR-nya itu kan? Yes. Ya, kok nggak mau dia? Jadi setelah, oh ya saya belum nampilkan. Jadi caranya adalah add graphic and result. Setelah itu ini diarahkan ke hasil dari kalkulator tadi. Iya. Nah ini tinggal di-scan aja. Gitu Bu. Oke, di sini sudah dapat pemenangnya Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Satu pemenang, selamat kepada Pak Ardiliansyah. Pak Ardiliansyah mendapatkan giveaway dari Casio. Tepuk tangan untuk Pak Ardiliansyah. Sudah mencoba dengan susah dan payah. Terus Bu Dina juga sudah mencoba tapi kurang teliti. Jadi di sini ada kalau di soalnya saya tunjukkan sedikit. Di sini adalah diketahui mana ya? Oke, di sebelah kiri aja. Di sini A-nya adalah 3-5, B-nya -41, C-nya 0-6, D-nya -5-7. Berarti kalau BD adalah D dikurangi B, D dikurangi B adalah -5-7 dikurangi -41 ditambah AC. AC berarti C dikurangi A, C dikurangi 0-6 dikurangi A-nya adalah 3-5. Terus dimasukkan dalam harga mutlak atau absolutnya. Boleh juga menggunakan absolut kurung buka seperti ini juga boleh,
Atau boleh juga dengan cara kedua, dengan cara kerjakan dulu, setelah itu muncul hasil vektor resultannya, setelah itu diabsolutkan juga boleh. Terima kasih kepada Pak Ardiansyah, nanti bisa menuliskan di kolom chat atau bisa menghubungi kami untuk mensertakan alamat dan nama lengkapnya untuk bisa dikirimkan giveaway atau hadiah tanda cinta dari Casio. Begitu. Kita lanjut ke menu, ke materi selanjutnya. Budina, Bu Nelwati, jaringan jelek putus-putus. Oke. Bu Dina, mohon bersabar ya Bu Dina. Bu Dina kan sudah sering dapat giveaway juga. Materi ke selanjutnya adalah perkalian vektor dengan skalar. Menu ketiga, vektor dengan skalar. Saya biasanya menggunakan tabel untuk memancing ke anak-anak. Jadi dari mulai oh ya Bu Dina matur suwun tetap nyimak ya. Terima kasih Bu Dina. Saya juga banyak mohon izin Bu Dina ya, saya ngomong untuk kawan-kawan. Mohon izin. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar biasanya saya pancing anak-anak menggunakan menggunakan tabel. Di sini saya sertakan vektor ke-1, vektor kedua di sini dengan K. Ardiansyah, oke. Pak Ardiansyah bisa tuliskan di kolom chat ya, nanti bisa kami copy paste untuk kami kami rekap dari mulai nama lengkap, nama lengkap, alamat sampai dengan nomor HP ataupun kode posnya gitu ya. Pak Ardiansyah silakan. Bisa di privat ke Pak Hairudin juga boleh, atau di privat atau di secara umum juga boleh, tapi kalau malu-malu ya di privat saja nggak apa-apa, chat privat maksudnya. Menu ketiga adalah perkalian vektor dengan skalar. Saya biasanya caranya bagaimana? Caranya saya pancing anak-anak pakai tabel. Pancing menggunakan tabel dengan cara ya sama kayak tadi. Diketahui vektor A, diketahui vektor B, diketahui vektor C dengan yang tadi sudah diinputkan di kalkulator. Misalkan vektor A vektor A sama dengan 34, vektor B sama dengan berapa tadi ya Bu, saya lupa. Aduh, tua banget saya ya, lupaan banget. Bapak Ibu mendengarkan suara saya di bagian kolom chat, Bapak Ibu bisa mengisikan evaluasi untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan hak Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Sebentar sambil saya lupa tadi insertkan vektornya. Udah kadung kehapus lagi tadi ya. Maaf Bapak Ibu, saya mindo gaweni atau double kerja ya. Di sini ada vektor A sama dengan 34. Mana buku saya? Oke lah, saya nulis ulang aja. Vektor A sama dengan 34, vektor B mana mas saya? Vektor ngarang aja nggak apa-apa, ada kadung malam ini. Vektor B adalah 8 min 2 misal, vektor C sama dengan 38, vektor D sama dengan 6 min 5 misal. Akhirnya saya ke anak-anak saya pancing dengan tabel tadi. Tabelnya mana tadi ya? Agak belibet sedikit nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Saya pancing ke anak-anak, penjumlahan tadi udah, saya masuk ke perkalian. Oke, perkalian skalar dengan vektor biasanya saya pakai tadi. Di sini ada A, K-nya saya ganti banyak. Saya ganti menjadi misalkan K sama dengan di sini nanti anak mencoba eksplorasi dengan kalkulatornya. Di sini saya coba option edit vektor atau saya buka baru aja lah shift 9 shift 9 shift 9 3 dengan saya masuk ke menu vektor. Setelah itu vektor A dimensi 2,
dimensinya 2, di sini 3 sama 4. Berarti saya akan cobakan ngomong ke anak-anak. Kalau K-nya 2, berarti saya masuk ke option, dia masuk ke vector calculate. Berarti saya panggil dengan 3 kali option vektor A. 3 kali vektor A, 2 maaf, saya lupa, 2 kali vektor A sama dengan, maka akan ketemu di anak-anak adalah hasilnya 68. Hasil 68 ini kita coba dengan K-nya saya tambahi. K dengan K-nya saya ganti K sama dengan min 3 misalkan. K sama dengan min 3. Berarti kita coba menggunakan kalkulator option, berarti min 3 kali option kita panggil vektor A. Menjadi sama dengan, ternyata ketemunya adalah dengan K min 3 ketemu min 9 dan min 12. Nah, dari dua hal ini atau dari tabel-tabel yang ada ini, maka anak-anak harus menyimpulkan sendiri bahwa jika K-nya sama dengan 2, ternyata dari 3 menjadi 6 dengan kali 2. Di sini 4 menjadi 8 dengan K-nya 2. Di sini K-nya min 3, ternyata dari 3 min 3 min 9. 4 min 3 min 12. Maka anak-anak mulai mendapatkan mendapatkan kesimpulan bahwa caranya bagaimana. Maka anak-anak akan mencoba bahwa untuk operasinya di sini define vector, edit vector dan sebagainya, tadi vektor A min 3 kali vektor A. Kesimpulannya anak-anak akan mendapatkan perkalian vektor adalah perkalian skalar dengan unsur-unsur vektor tersebut. Anak-anak akan mulai memahami tentang perkalian vektor dengan skalar. Setelah itu anak-anak juga akan kami cobakan dengan vektor, saya hapus dulu. Setelah itu anak-anak kami cobakan juga ke vektor satuan. Vektor satuan kami mencobanya agak sulit ke anak-anak karena anak-anak tidak tahu vektor satuan itu apa sebetulnya, Pak. Vektor satuan itu yang seperti apa? Kalau dirumuskan sebetulnya sudah ada bahwa vektor satuan sama dengan vektor itu dibagi dengan panjang vektor itu. Biasanya di vektor satuan kami memberikan tabelnya tidak kosongan seperti ini, tapi ada pola, diketahui vektor A, setelah itu vektor satuannya hasilnya berapa. Terus di sini ada vektor B, vektor satuannya berapa. Jadi di kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom kelima, kolom ke-6 kami sertakan sedikit clue memancing ke anak-anak dari mulai vektor A, vektor B, vektor C, vektor D misalkan di sini. Setelah itu di kolom kedua kita coba absolutnya A. Absolut di kolom kedua di sini adalah absolutnya A. Kolom ketiga di sini adalah vektornya, hasilnya. Jadi dari diketahui titik-titik di sini, setelah itu ada hasilnya, ada yang dikosongkannya juga kami simulasikan dengan bentuk yang acak. Sehingga nantinya anak-anak misalkan di sini ya, saya panjangkan aja coba. Jadi nantinya tabelnya saya pakai penggaris sulit ternyata ya. Jangan pakai penggaris lah. Nah, jadi kayak biasa aja manual. Jadi saya cobakan biasanya pakainya gini kolomnya. Kolom papan tulisnya anak-anak. Oke, jadi di sini ada vektor.
Setelah itu di sini ada absolutnya. Absolutnya setelah itu di sini misalkan 3, 4. Vektornya 4, absolutnya berarti kan 5. Di sini titik-titik. Setelah itu di sini 8. Min 2, absolutnya nggak kita isi. Setelah itu di sini isikan hasilnya. Demikian juga misalkan di sini ada 38, terus di sini titik-titik, di sini titik-titik. Setelah itu yang vektor G misalkan 6 min 5, ini juga sama titik-titik, titik-titik. Nanti akan ketemu kesimpulan di anak-anak. Ini adalah bahwa vektor satuan hasilnya sebetulnya dari apa? Dari vektor tersebut 3, 4 dibagi dengan panjangnya vektor. Sehingga vektor satuan dari vektor A adalah vektor tersebut pakai warna lain. Oke, vektor tersebut bahwa vektor A sama dengan vektor tersebut AB dibagi dengan absolut A. Itu yang kami terangkan ke anak-anak. Intinya anak-anak kami pancing dengan mengeksplorasi kalkulator untuk mendapatkan kesimpulan. Sehingga nanti akan menemukan ini bahwa vektor satuan, vektor A, adalah sebuah vektor tersebut dibagi dengan absolutnya. Setelah itu, anak-anak akan kita cobakan bahwa dari mulai yang ini kurang besar saya nulis ternyata papan tulisnya ya. Saya perbesar lagi. Di bagian ini nanti anak-anak akan mendapatkan bahwa vektor satuan di sini misalkan 3, 4, salah. Ini intinya eksplorasi kalkulator ya. 3, 4 dibagi dengan panjang vektor satuan, berarti dia vektornya berupa 3/5 I misalkan, ditambah 4/5 J. Atau 0,6, kalau ditulis dalam bentuk matrik, 0,8. Setelah itu, anak-anak kita pancing dari hasil-hasil yang sudah mereka dapatkan dari sini, 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 maka anak-anak bisa kita pancing menggunakan bahwa berapa panjang vektor satuannya. Di sini kita tambahkan satu kolom lagi, panjang vektor satuan. Panjang vektor satuan dari ini anak-anak akan mendapatkan bahwa tadi absolut kan anak-anak bisa langsung menggunakan kalkulatornya ini pakai absolutnya tadi, anak-anak bisa langsung tahu bahwa absolut dari vektor satuan selalu bernilai 1. Itu kenapa itu disebut vektor satuan. Sehingga anak-anak dipancing sedemikian sehingga eksplorasi kalkulator membantu anak-anak dalam penemuan atau kesimpulan. Ini vektor A. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah vektor satuan adalah vektor tersebut dibagi dengan panjang atau absolut dari vektor. Dan panjang vektor satuan selalu bernilai 1. Selanjutnya untuk perkalian titik juga sama. Perkalian titik di menu vektor itu juga sudah ada. Perkalian titik misalkan tadi saya coba simulasikan untuk vektor A. Tadi saya sudah option edit vektor nomor 2. Edit vektor A tadi 3, 4. Oke. Setelah itu saya mau memasukkan lagi option define vektor, vektor B 8 min 2. Dimensinya 2, 8 min 2. Sama dengan. Oke. Berarti sudah ada 2 buah vektor. Saya akan mencoba mendefinisikan mengerjakan vektor satuan dari kalkulator. Bentuknya juga anak-anak, bentuknya juga tabel. Bentuknya tabel, saya lihat dulu. Oke. Yap. Di sini kita cobakan ke anak-anak akan eksplorasi dengan kalkulatornya bahwa vektor perkalian dot atau perkalian titik di kalkulator berarti sudah ada menunya. Option berarti tinggal kita mau vektor kalkulator 3. Perkalian dot itu bukan titik di sini, tapi di sini ada option, turun ke bawah,
di sini ada dot product. Kalau yang unit vektor tadi sudah ada ya, langsung pakai unit vektor ini, maaf tadi saya terlewat. Yang kedua dot product berarti titik di sini tidak sama dengan titik ini ya. Ini beda. Titik ini kan berarti koma. Berarti nanti bisa ngomong ke anak-anak bahwa perkalian dot itu bukan perkalian titik, tanda titik koma di kalkulator bukan. Kalau tanda titik ini kan di bawah nih. Tapi perkalian dot itu tandanya di tengah. Berarti tinggal option, turun ke bawah, dot product 2. Berarti titiknya menjadi di tengah, option, ambil vektor B 4. Berarti di sini tulisannya adalah vektor A dot vektor B. Kalau menggunakan titik, berarti tulisannya nanti jadinya begini. Kalau menggunakan titik, sebentar kalkulatornya saya geser dikit. Nah, kalau menggunakan titik berarti vektor A, vektor A, titiknya di bawah nih, vektor B. Bentuknya tidak berupa kayak di sini, vektor A dot vektor B. Nah, tampilannya biar anak-anak bedakan titik di sini adalah titik yang ini koma kalau di kalkulator, padahal yang dimaksudkan adalah dot. Setelah itu sama dengan, ternyata hasilnya angka nantinya di anak-anak. Oh, perkalian titik ternyata hasilnya bukan vektor ya, hasilnya titik ya. Nah, nanti anak-anak akan mulai menyimpulkan bahwa, oh kok kenapa hasilnya angka ya? Kenapa hasilnya skalar atau hasilnya angka? Ternyata nanti anak-anak akan mulai mengeksplorasi bahwa kalau di sini 34 dikali dengan 8 min 2, kok bisa hasilnya 16 di sini. Maka nanti akan dari berbagai contoh yang ada dalam bentuk tabel di sini, perkalian titik, maka anak-anak akan mulai menyimpulkan bahwa ini berasal dari, anak akan coba-coba nih, nantinya pasti gitu, apalagi anak-anak SMK. 38, 42 bagaimana ya di sini? Sebentar, ini oke, bisa nggak ketemu angka 16? Di sini 3 ke 8 kan 24. Terus 4 min 2 berarti min 8. Oh, 24 min 8. Oh, ternyata nanti akan menemukan berasal dari atas kali atas, bawah kali bawah. Tanda positif dan negatifnya menentukan. Kalau di sininya negatif, berarti hasilnya juga negatif. Berarti kalau dicobakan B kali C di sini, B kali C berarti jadinya 8 min 2 kali 38, jadinya berarti sama dengan 24 min 16. Yang positif semua, misalkan A kali C berarti jadinya 34 kali 34 kali C-nya 38, berarti jadinya 9 tambah 32. Positif dan positif semua. Itu untuk dot product. Setelah itu sudah disimpulkan, kesimpulan terakhir nanti bahwa maaf, aduh kemana nih, saya mau geser. Oke, untuk dot product ini sudah. Yang terakhir nanti Bapak dan Ibu, untuk yang menu terakhir adalah sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor sebetulnya kalau di bukunya anak-anak tidak langsung sudut antara dua vektor. Kalau di anak-anak sebetulnya, kalau di buku yang dipunyai oleh anak-anak, bentuknya tidak langsung alfa sama dengan. Jadi kalau tadi saya ceritakan banyak aplikasi, kalau di aplikasi CADD, aplikasinya anak-anak mesin, anak-anak teknik, anak-anak sipil itu mereka bisa begitu memasukkan panjang vektor 8, panjang terus dia memasukkan lagi ada garis. Jadi nanti saya pernah lihat anak-anak sedang mengerjakan. Ya anak-anak itu langsung keluar ada vektor A, di sini ada vektor B. Vektor B di sini. Kalau ditanyakan sudut vektor di sini, ya anak-anak itu langsung bisa. Jadi itu yang kadang-kadang saya harus mencoba mengalah kepada anak-anak. Mengalahnya adalah, Pak, tinggal dimasukkan kan selesai Pak. Kita pakai program SAP atau program CADD juga kelar Pak. Ngapain juga mesti mengerjakan. Saya mencoba menegaskan ke anak-anak bahwa teoritisnya adalah seperti ini.
Tuh, jadi anak-anak juga mulai paham, oh, maksudnya mendapatkan itu hasilnya berasal dari sana. Itu sih kalau di SMK sebetulnya. Jadi sudut antara dua vektor kalau menggunakan kalkulator juga tentu langsung muncul. Maksudnya adalah di bagian option di sini turun ke bawah, di sini ada angel, angle. Nggak tahu kalau saya salah menyebut ya. Angel lah bahasa Inggrisnya, berarti begitu tulis angel, di sini tinggal kita tuliskan option vektor A terus koma vektor B. Maka nantinya akan mendapatkan sudut di sini nih. Angel vektor A, vektor B. Setelah itu tekan, maka akan mendapatkan sudutnya. Coba ya, kalkulator, sudut A, sudut B. Berarti harus pakainya yang kuning ya. Terus kita panggil vektor B 4. Tutup sama dengan, maka akan mendapatkan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 67 derajat. Nah, bagaimana cara menggandengkan ini menjadi, ini petunjuknya sudah ada ya, menggandengkan antara sudut tiba-tiba padahal di buku itu nggak pakai sudut loh. Kalau di buku itu jarang yang pakai sudut karena di buku itu munculnya adalah cos alfa sama dengan vektor didotkan yang tadi vektor dot dibagi dengan panjang kali panjang atau absolut kali absolut. Maka baru muncul cosnya. Sehingga kita tetap harus kreatif dulu seperti yang paparkan ke anak-anak. Maka guru juga harus, harus dalam bentuk memancing anak-anak dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabelnya harus sabar, anak-anak kita pandu, dan akan jauh lebih efektif kalau Bapak Ibu dalam bentuk ini memberikan ke anak-anak dalam sisi pandemik ini karena kita tidak boleh ketemu, Bapak Ibu tuliskan bentuk dalam bentuk Masya Allah, maaf. Bapak Ibu berikan dalam bentuk video. Dalam bentuk video yang videonya di situ Bapak Ibu mensimulasikan memancing anak-anak. Kalau memang sekiranya pembelajaran secara asinkronus ini memang dimungkinkan, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan harus menggunakan webinar, ya mau tidak mau harus banyak memancing anak-anak untuk eksplorasinya. Jadi nanti di bagian ini akan muncul vektor A, vektor. Di sini vektor kedua, vektor 1, vektor 2. Di sini harus kita pancing dengan U dot V. Di sini harus pancing dengan besar U atau absolut U. Di sini ada absolut V. Setelah itu Bapak Ibu coba pancing cos ini, bentuk apa? U dot V per ini. Setelah itu pancing juga di sisi terakhir nantinya antara sin sama cos atau tan-nya. Berarti di bagian ini tambah tabel lagi atau tambah kolom lagi di bagian ininya tinggal ditambah lagi sin, cos sama tan, sin, cos sama tan untuk pemancingan anak-anak sehingga nanti kesimpulannya anak-anak menghasilkan jawaban sudut itu dari sin, dari cos ataupun dari tan-nya yang tepat. Sehingga mengacu ke anak-anak bahwa yang tepat adalah cos alfa, bukan menggunakan sin, bukan menggunakan tan. Itu karena bawaan dari buku kan sudut antara dua vektor itu dari cos alfa sama dengan A dot B perpanjang A kali panjang B. Tapi kan ini belum diajarkan dulu ke anak-anak. Ini bentuk ini kan belum diajarkan dulu ke anak-anak. Anak-anak kita eksplorasi sehingga nanti menemukan hasilnya, menemukan hasil dari anak-anak dan pakailah sudut-sudut yang sudut tidak istimewa agar nantinya anak-anak bisa eksplorasi penuh dengan kalkulatornya. Kemudian itu mungkin kalau mungkin ada yang perlu dibahas atau ditanyakan. Baik Pak, terima kasih. Ini luar biasa memangnya, walaupun mungkin karena baru pertama jadi kayak saya agak bingung. Tapi yang saya pakai Edu Plus-nya maksudnya.
Yang tadi yang kasih, bukan EduPlusnya Pak. Kalau EduPlusnya itu saya bisa, cuman yang kasihnya Classwiz ini. Oh, di Budian kendalanya malah justru di kalkulatornya, di emulatornya. Iya, di emulatornya mungkin harus banyak belajar ini Pak. Oh, baik. Tapi Budian sudah bisa coba dengan trialnya, sudah bisa coba dengan ininya sudah. Sudah, ini saya sudah coba dengan trialnya, ternyata bisa. Alhamdulillah. Di eksplorasi saja Budian untuk kawan-kawan Bapak dan Ibu yang menginginkan apa namanya tutorial ada di Casio apa ya Bu Pinta ya, Casio Casio Education. Di Casio Education Bapak Ibu sebetulnya sudah banyak video yang Bapak Ibu bisa coba eksplorasi di sini tentang penggunaan kalkulator. Di sini pakai banyak hal, di sini nih banyak banget video-videonya, tutorial-tutorial tentang Classwiz, tentang bagaimana cara per menu-menunya mau pakai untuk matrik, untuk vektor, untuk macam-macamnya. Di sini sebetulnya ada casioeducation.us, di sini juga banyak. Nah, ini ada tutorial untuk macam-macamnya, tidak hanya untuk Classwiz-nya, di sini juga ada. Jadi di YouTube-nya sebetulnya sudah ada kemudian. Tinggal pakai nanti yang pakai bahasa Indonesia atau pakai yang apa di sini ada. Begitu kemudian? Iya Pak. Oh ya, mungkin nanti saya akan lebih belajar lagi tentang ini. Seperti Kemudian ini kayaknya bagus diterapkan, ya. Kemudian berarti baru malam ini mengunduh emulatornya. Sebenarnya yang kemarin itu sebelumnya pernah, mungkin sudah habis masa trialnya, baru saya tidak pernah buka lagi Pak. Oh begitu, baik. Dan ternyata ini kan biasa kan kalkulator ini agak dilupakan ya karena begitu banyak yang lain-lain. Tapi setelah malam ini sepertinya cocok untuk digunakan kembali. Nah, sangat cocok Ibu, apalagi nanti si pandemi Bapak Ibu pokoknya eksplorasi pakai di EduPlusnya. Kenapa? Karena di EduPlus itu real jawaban anak-anak muncul. Jadi hasil anak mencetnya sendiri, eksplorasinya anak-anak akan terlihat. Kayak tadi kebetulan Bu Dina mencoba mengerjakan dan belum tepat. Belum tepatnya di mana juga kelihatan. Kalau untuk materi lain, misalkan materi yang berupa grafik, nanti bentuk grafiknya pun akan kelihatan. Oh ya, maaf tadi saya agak keliru Bapak Ibu, boleh juga selain Casio Education Bapak Ibu masuk ke Casio Kalkulator. Casio Kalkulator di YouTube-nya aja nih. Casio Kalkulator Education, Pak. Oh ya, terima kasih. Casio Kalkulator Education. Oke. Di Casio Education kalkulator di sini ternyata sudah 458 video. 458 video di sini macam-macamnya Bapak Ibu nih Classwiz. Wes sak mblenger maaf. Pakai bahasa Jawa nggak paham ya. Sak marem sepuasnya di sini sudah ada Bapak Ibu bisa eksplorasi di sini penggunaan Casio Classwiz dari mulai introduction sampai dengan macam-macamnya. Aljabar di sini juga sudah ada dari mulai kalkulator aljabar aja sampai berapa part nih? 41 aljabar aja sampai 8 part. Ini penggunaan kalkulator untuk aljabar dan sebagainya. Itu mungkin Budian? Sampun? Maaf sudah? Budiannya menghilang, Pak. Baik. Baik Bapak dan Ibu, sebentar saya cek di kolom pertanyaan nggak ada yang Bu? Jadi sih nggak ada yang bertanya. Tidak ada pertanyaan lagi Pak Mufid. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Intinya saya coba sharing apa yang kami pakai, apa yang kami lakukan di kelas. Ini saya cobakan ini ngomong dengan dengan menggunakan kalkulator untuk menu ini. Kebetulan saya tahun ini tidak ngajar kelas 11. Yang sebelumnya saya ngajar di kelas 11, ini yang saya pakai untuk memancing anak-anak di kelas, apalagi kemarin di kelas riset saya juga kebetulan dapat dari researcher pakai ini, dan saya cobakan di kelas lain juga menggunakan kalkulator walaupun
tidak di kelas riset. Saya cobakan dengan mancing mereka pakai kalkulator. Ada satu kelas yang memang sangat tertarik dengan kalkulator. Alhamdulillah, karena kami dapat bantuan dari Casio, ada 40 buah kalkulator hard, maka kami eksplorasi ke anak-anak. Dan anak-anak ternyata yang tadinya tidak memahami bahwa ternyata mereka sudah bekerja dengan vektor atau sudah mendalami vektor, justru malah dasarnya mereka nggak dapat, dikiranya nggak dapat, dan tidak ada hubungannya matematika dengan kejuruannya mereka, padahal sangat kental hubungannya. Baik, sebelum saya akhiri, Bapak dan Ibu, saya mengutip sedikit dari tulisan Mendikbud bahwa teknologi adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas adalah interaksi antar guru dengan murid, itu esensinya. Jadi esensi dari pembelajaran, Bapak Ibu coba gunakan tools untuk membantu pemahaman anak-anak. Kita coba bervariasi, tidak hanya sekedar sekedar membelajarkan anak-anak dengan manual, mungkin apalagi dengan hari ini tahun ajaran ini kita harus dengan pandemik, kita harus mau untuk bersinergi. Yang tadinya anti COVID, kita sekarang harus hidup bersama dengan virus ini. Ya mau tidak mau Bapak dan Ibu harus mengimplementasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Mau tidak mau Bapak Ibu juga harus menggunakan tools. Salah satu toolsnya adalah kalkulator, yang akan jauh lebih efektif kalau Bapak Ibu lebih paham dengan tools yang dipakai. Itu mungkin Budian, atau Budian nggak tahu kemana ya. Budian, terima kasih kawan-kawan. Di sini ada Bu Pinta, ada Pak Herudin, ada Bu Chan, atau kawan-kawan yang lain yang berada di attendee. Saya cukupkan untuk sesi malam hari ini, hari Selasa 21 Juli 2020. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya semoga bisa dimanfaatkan. Saya cukupkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufi atas sesinya malam ini. Untuk Bapak Ibu, sebelum saya menutup, harusnya Ibu Dina ya, Ibu Dian. Ibu Dian, harusnya Ibu Dian, cuma Ibu Diannya langsung keluar, nggak tahu, kayaknya sejaringan. Saya untuk menutup, sebelum saya menutup sesi, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi link evaluasi. Link evaluasinya sudah dikirimkan di grup untuk mendapatkan sertifikat atas kegiatan malam ini. Lalu jika Bapak Ibu berniat untuk bertanya, Anda memiliki niatan untuk bertanya harga kalkulatornya berapa sih? Itu bisa aja nanti Bapak Ibu reply email dari sertifikat kami, nanti kami akan forward ke bagian sales kami untuk follow up ke Bapak Ibu. Sekian dari saya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Link evaluasi akan ditutup pukul 22.00. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.